Kendati begitu, pihak AFF menyebutkan timnas Indonesia punya 2 kabar positif jelang menghadapi Vietnam. Sintayong isyaratkan Jordi Amat comeback. Sebelumnya, Jordi Amat absen membela timnas Indonesia saat melawan Filipina dalam matchday terakhir grup A di Rizal Memorial Stadium. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu. Kartu kuning pertama diterima Jordi Amat pada matchday pertama grup A kontra Kamboja. Sementara kartu kuning kedua didapatkannya dalam pertandingan ketiga melawan Thailand. Dan kabar baik pun hadir. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengisyaratkan akan memainkan Jordi Amat dalam laga kontra Vietnam pada leg pertama babak semifinal. Besok pastinya Jordi akan memimpin tim dengan baik dan akan membawa tim agar Indonesia bisa menang, ujar Sintayong saat sesi jumpa pers di SUGBK. Sintayong juga menyebut Jordi Amat akan jadi sosok penting buat timnas Indonesia saat melawan Vietnam. Kehadiran bek berusia 30 tahun itu disebutnya membuat lini belakang skuad Garuda semakin kokoh. Terlebih Jordi Amat punya banyak pengalaman. Ia pernah bermain di La Liga selama 6 musim. Debut Jordi Amat di timnas Indonesia terbilang cukup bagus. Penampilannya saat melawan Kamboja sangat efektif. Beberapa kali Jordi melepaskan umpan-umpan manja untuk lini serang skuad Garuda. Pihak AFL sebut hal positif untuk timnas Indonesia bisa tumbangkan Vietnam. Semifinal leg pertama Piala AFF 2022 antara timnas Indonesia versus Vietnam bakal digelar pada Jumat 6 Januari 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga ini bakal seru karena dua tim yang bakal bertanding belum meraih kekalahan di fase grup. Apalagi kedua tim juga sama-sama ingin meraih kemenangan untuk modal di leg kedua yang bakal diselenggarakan di Stadion Maidin, Vietnam. Sintayong menyebutkan bahwa ia sudah mewanti-wanti timnya soal penyelesaian akhir, sebab finishing skuad Garuda disorot akhir-akhir ini karena sering membuang peluang emas. Di lain sisi, Pak Hangzhou menegaskan timnya sudah sangat siap. Ia telah mempersiapkan semuanya untuk mencuri kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kendati begitu, pihak AFF menyebutkan timnas Indonesia punya 2 kabar positif jelang menghadapi Vietnam. Besar kemungkinan hal itu bisa menjadi efek skuad Garuda meraih kemenangan atas Golden Star Warriors. Ada laporan positif dari kubu Indonesia dengan Jordi Amat akan kembali, sementara kiper Nadeo Argawinata juga sudah berlatih. Tulis laporan AFF MitsubishiElectricCup.com. Sebelumnya Jordi Amat memang absen melawan Filipina karena akumulasi kartu kuning. Sedangkan Nadeo sempat cedera saat melawan The Oscars di laga terakhir fase grup Piala AFF 2022. Apa yang dirilis dari pihak AFL seolah menandakan jika pihaknya lebih menjagokan timnas Indonesia ketimbang Vietnam. Selain itu, track record menunjukkan bahwa timnas Vietnam belum pernah meraih kemenangan atas timnas Indonesia di Piala AFF selama 26 tahun terakhir. Pak Hangzhou curhat Vietnam yang batal latihan setibanya di Indonesia. Pelatih Pak Hangzhou curhat perihal skuad Vietnam yang harus membatalkan latihan tim di lapangan sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Rabu 4 Januari. Alasan dari batalnya latihan tersebut salah satunya akibat hujan deras. Vietnam sendiri tiba di tanah air pada Rabu 4 Januari pukul 14 WIB. Seharusnya Vietnam langsung menggelar latihan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami membatalkan latihan di lapangan karena kami melakukan perjalanan panjang dari Ho Chi Minh ke Indonesia. Kemarin juga ada hujan deras, jadi kami kembali batal melakukan latihan, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pak Hangzhou tentu merasa kecewa dikarenakan dirinya tak bisa mempersiapkan timnya dengan maksimal. Pelatih Pak Hangzhou juga menjanjikan Vietnam akan memberikan perlawanan sengit ke kubu timnas Indonesia dalam leg pertama semifinal nanti. Senada dengan Pak Hangzhou, pemain Vietnam Pham Tuan Hai menegaskan bahwa tim berjulukan The Golden Star Warriors itu bakal memberikan penampilan terbaik di laga sore nanti.